adik-adikku berlari keluar. Di belakang ibu yang sedang menggendong adikku yang masih bayi. Dar! Aku berlari sekuatku, terlempar ke sana dan kemari bersamaan dengan barang-barang yang berterbangan. Aku berusaha teriak, tapi mulutku sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Sebuah goresan yang membekas dalam pikiranku. Seperti sebuah pena yang digoreskan pada selai kertas. Mengingatkanku kepada suatu peristiwa yang sudah cukup lama. Namun, peristiwa itu masih terbayang-bayang. Jumat 28 September 2018. Entah mengapa hari itu terasa sangat panas. Matahari seolah-olah dekat dengan kepala. Tapi ya namanya juga anak-anak. Kalau main tidak pandang cuaca. Matahari mulai terbenam. Aku membersihkan badanku dari pasir-pasir yang menempel pada tubuhku saat aku bermain. Sembari mandi, sekali-kali aku tertawa mengingat hal-hal konyol yang dilakukan oleh teman-temanku. Tiba-tiba, suasana hening. Telingaku mendengar suara gemuruh dengan cepat mendekat kepadaku. Dar! Aku berlari sekuatku, terlempar ke sana dan kemari bersamaan dengan barang-barang yang berterbangan. Aku berusaha teriak, tapi mulutku sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Hanya kuasa Tuhan yang dapat menyelamatkanku. Jika bukan karena kuasa Tuhan, aku sudah mati tertimpa besi dan beton. Aku memimpin adik-adikku berlari keluar. Di belakang ibu yang sedang menggendong adikku yang masih bayi. Kemudian, aku sadari, aku tidak melihat ayah. Malam pun tiba. Beramai-ramai kami mengungsi di tanah lapang. Beristirahat di bawah ribuan bintang yang sedang berkedip-kedip. Mereka terlihat sedang menatapi kota ini. Seperti orang-orang yang sedang menatapi langit merah. Jam 1 malam, kami belum mendapat kabar dari ayah. Aku hanya bisa menangis. Aku bingung dengan pikiranku. Aku menatap ibu yang berusaha terlihat tenang di hadapan kami. Entah apa yang ada di pikirannya. Dari kejauhan, terdengar suara orang yang sedang memanggil-manggil nama ibuku. Ica! 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 Pamanku datang
menjemput kami untuk mengungsi di rumah kakek. Di sepanjang jalan, aku sama sekali tidak melihat manusia. Yang ada hanyalah kota mati dan bau mayat di mana-mana. Hanya cahaya rembulan yang menyinari kota itu. Aku sampai di rumah kakek. Dari kejauhan, aku melihat seseorang yang sedang duduk di kursi. Perlahan aku mendekatinya. Tanpa aku sadari, mataku meneteskan air tanpa henti saat menyadari bahwa itu adalah ayahku yang sudah berlumuran darah akibat dihantam oleh tsunami. Baju yang semula berwarna putih kini menjadi berwarna merah. Satu hal yang aku tahu dari ayahku malam itu, ayah yang sudah berlumuran darah malah menyelamatkan orang-orang dengan harapan agar ada orang lain yang menyelamatkan kami hari itu. Manusia diciptakan berdampingan dengan alam semesta. Bumi adalah rumah bagi manusia yang memiliki banyak sekali keindahan alam. Air jernih yang mengalir di sungai, hutan yang begitu tenang, dan pegunungan yang terlihat kokoh. Aku sangat menikmati keindahan di setiap tempatnya. Tapi itu semua mulai berubah. Lautan yang telah dipenuhi oleh sampah-sampah dan limbah beracun. Hutan-hutan yang semakin lama semakin menghilang. Dan pegunungan yang semakin menggundul, yang menyebabkan kerusakan alam dan bencana di mana-mana. Bencana bukan hanya dari kehendak Tuhan, tapi bencana yang sesungguhnya berasal dari ulah tangan manusia.